Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratil a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da, yang kami hormati Bapak Kepala UPT SD Negeri 55 Gresik, Bapak Haji, yang kami hormati segenap Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri 55, yang kami hormati dan yang kami banggakan Bapak Ibu Wali Murid, Wali peserta didik yang alhamdulillah pada pagi hari ini menyempatkan hadir, meninggalkan cuciannya, meninggalkan masakannya di rumah. Bapak-bapak biasanya ngopi jadi tinggal, okay? Biasanya kan ngopi jadi pagi, ya, Bu sih jawab. Dan tentu anak-anak kita semua yang kami banggakan, kelas 5 UPT SD Negeri 55 Gresik. Alhamdulillah, semua alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak Ibu adik-adik sekalian, kita semua dapat hadir di ruangan ini dengan niat bersama-sama untuk saling belajar. Okay? Maka Bapak Ibu perkenankan, ya, kalau kata orang tak kenal maka, kalau di Gresik tak kenal maka tak kenalan sih. Ya. Baik Bapak Ibu, ya. Nama kami Muhammad Badrul Riza, silakan dipanggil Pak Riza boleh, dipanggil Pak juga. Saya kira usia saya mungkin juga ada yang usia anak panjenengan, usia saya 32, ya. Mau dipanggil Mas, anak saya sudah 2 Bapak Ibu. Yang pertama usia 4 tahun, yang pertama usia 7 tahun, yang kedua usia 3 tahun, Dan hari ini Bapak Ibu perkenankan kami akan sharing bersama dengan panjenengan semua dengan tema psikologi parenting. Ini kesekian kali alhamdulillah kami berada di Cermin, tapi ini pertama kali saya hadir di UPT Negeri 55. Sebelum itu Bapak Ibu sebagai penunggu materi kami di device, ya, agar bisa terhubung karena ada berbagai materi. Kurang lebih materi kita berapa menit Bapak Kepala ini? Maunya 1, 2, 3, 4 jam. Salah jembatan, ya. Kurang lebih 60 sampai 90 menit, ya. Insya Allah nanti kita akan bersama-sama beraktivitas Bapak Ibu di ruangan ini. Maka, ya, sebelum nanti kita mulai perlu kita sepakati bersama agar aktivitas kita bisa berjalan dengan lancar. Kesepakatan yang pertama Bapak Ibu, mohon izin, anaknya yang masih berada di sebelah kiri orang tua, silakan berpindah tempat duduk ada di sebelah kanan orang tua. Oke, ngapunten, sekali lagi adik-adik, anak-anak, ya, yang duduknya masih berada di sebelah kiri orang tua, silakan bergeser di sebelah kanan orang tua. Ya, bagus, ya. Yang di belakang Sami, ya. Sampun Bapak Ibu. Oke. Syarat kedua Bapak Ibu, adik-adik, yang ransel yang masih ada di punggungnya diletakkan di bawah boleh, di samping juga boleh. Silakan. Bagus. Yang ketiga Bapak Ibu, ya, anak-anak sekalian, ya, karena waktu kita terbatas Bapak Ibu, ya, seri kita hanya sekitar 60-90 menit, ya, agar lebih maksimal maka syarat selanjutnya kita harus semangat. Anak yang hebat itu lahir dari orang tua yang terlibat, ya. Jadi sekolah itu bukan seperti tempat laundry yang jenengan titipkan pakaian dan ketika siang jenengan ambil sudah harus bersih, sudah harus kering, dan sudah harus rapi. Boten. Sekali lagi, sekolah itu bukan tempat laundry yang ketika jenengan titipkan anak panjenengan pagi hari, ya, sore hari pulang sudah berubah menjadi anak yang baik, bukan. Jenengan titipkan selama 6 tahun, kemudian selesai, jenengan tidak ada keterlibatan, tidak ada komunikasi, kemudian anaknya panjenengan jadi hebat, bukan seperti itu. Tapi anak yang hebat itu lahir dari orang tua yang terlibat, ya. Maka ketika orang tuanya semangat, ya anaknya juga semangat. Kebalikannya, kalau orang tuanya lemes, kalau orang tuanya males, ya anaknya juga males. Sepakat ya. Maka untuk menumbuhkan semangat kita Bapak Ibu, ya, kalau saya sapa dengan sapaan semangat pagi, maka jamnya adalah pagi jos, ya. Jamnya pagi jos. Jos itu singkatan, jadi orang sukses Bu, ya. Jos itu singkatan jadi orang sukses, ya. Oke, kita coba ya. Kalau saya bilang semangat pagi, jamnya pagi, coba ya. Semangat pagi. Saya ulangi ya, yang belakang masih malu ya. Saya ulangi, terus ini. Karena waktu kita terbatas Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa 60 menit ini saya tidak berceramah. Saya juga bukan seorang motivator. Yang saya sampaikan pengalaman kami menangani kurang lebih 11-12 tahun anak-anak di sana, di luar sana. Kami akan sharingkan kasus-kasus yang pernah kami sampaikan, termasuk selama 60 menit kita akan praktek bersama orang tua dan anak.
Maka, tugas Anda tidak hanya duduk dan mendengarkan, ya. Saya bukan Ustaz Abdul Somad, ya, atau saya bukan, saya tidak ceramah, tapi kita akan sharing bersama. Karena saya sangat yakin jika kita bicara tentang parenting, bisa jadi jenengan lebih pengalaman dari saya. Anak saya masih usia 7 tahun, tapi saya sangat yakin nanti akan ada banyak bisa kita dapatkan. Jadi, yang pertama, mari kita semangat. Ketika saya bilang semangat pagi, silakan jamnya pagi. Jos, ya. Saya coba lihat di sini, ya. Semangat pagi. Ya, oke, ya. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, saya ingin, ya, yang merasa anak-anak, ya, anak, halo adik-adik, halo, yang belakang kurang keras, halo, ya. Di hitungan ketiga yang merasa anak-anak angkat tangan. Belum, hitungan ketiga, semangat ya. Hitungan ketiga, angkat tangan kiri, ya, tangan kiri, ya, tangan kiri, ya. Hitungan ketiga, angkat tangan kirinya, dekat-dekat, yang cepat, ya. Yang terlambat, angkat tangan kiri, silakan maju ke depan, bantu Kak Reza untuk menghibur orang tuanya, ya. Hitungan ketiga, angkat tangan kirinya, 1, ya. Hitungan ketiga, angkat tangan kirinya, ya. 1, 2, 2,5, 3. Tahan ke atas, ya. Tahan ke atas semua. Oke, saya mau lihat. Yang tinggi, Pak, yang tinggi, ya. Setinggi kamu berharap cita-citamu tercapai. Oke. Di hitungan ketiga selanjutnya, letakkan ke pundak orang tuanya di sebelah kiri. Belum, hitungan ketiga. Bukan di kepala, ya. Bukan di pundak, ya. Nggak sopan di kepala, di pundak. Angkat tangan dulu. Angkat tangan. Ya betul, angkat tangan kirinya. Di hitungan ketiga, letakkan di pundak orang tua yang sebelah kiri. 1, 2, 3. Tahan dulu, tahan, ya. Masa dibekuli Bapak, tahan. Oke, ya. Sekarang, ya, ditepuk pelan-pelan orang tuanya. Sambil ikuti kata-kata Kak Reza, ya. Ditepuk pelan-pelan orang tuanya, diikuti kata-kata saya yang keras, ya. Wahai ibu, si bapak ya bapak, ya. Ulangi, yang keras, ya. Wahai ibu, terima kasih. Saya terima kasih. Kurang keras yang belakang. Terima kasih sudah mendampingi diriku. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Jangan main HP, ya. Yang keras adik-adik, jangan main HP, ya. Nanti kalau main HP, Bu, tak cium loh, ya. Oke, tuh, ya. Baik, sekarang turunkan tangannya adik-adik, ya. Sekarang hitungan ketiga yang merasa bapak dan ibu, silakan angkat tangan kanannya, ya. Hitungan belum, Pak, ya. Hitungan ketiga, ya. Jadi sudah bisa belum sini, Pak, ya. Kita tes dulu. Oh iya. Ya. Betul, Pak, gambarkan foto deh, Pak, ya. Ini bikin pakai AI, Bu, ya. Yang ini kita Tuhan. Baik, ya. Hitungan ketiga, angkat tangan kanannya Bapak Ibu. 1. Iya. Bersusu, ya. 2, 3. Jangan lihat, lebih semangat orang tua atau anaknya. Biasa kan di rumah, sekolah semangat. Ya, orang tuanya sendiri, orang semangat, ya. Angkat tangan kanannya, bagus, ya. Hitungan ketiga selanjutnya silakan letakkan di pundak anak-anaknya. Saya burung, Bu. Hitungan ketiga letakkan di pundak anak-anaknya. 1, 2, 3. Pak, Bu, ya, tadi pacarnya kita lihat, ya. Yang megangnya masih setengah-setengah, mari kita kan, Pak. Kita lihat, ya. Pokoknya yang udah dipegang orang tuanya, anaknya masih mencucu, berarti ada masalah tadi. Kita cek dulu, ya. Dipegang anaknya, kayak orang masih tungkok berut, ya. Kira-kira si orang tuh bapak tadi itu sembarang, bapak. Dipegang dulu anaknya. Sekarang ikuti kata-kata saya, ya. Anakku, terima kasih, kamu sudah belajar dengan baik. Hari ini, Bapak Ibu bangga dengan kamu. Berapapun nilaimu, Bapak Ibu bangga dengan kamu. Jangan ngantuk, ya. Jangan ngantuk, ya. Jangan rame, ya. Nanti kalau ngantuk, nanti kalau rame, tak cubit loh, ya. Oke, good, ya. Turunkan tangannya. Oke, di samping kanan kirinya sudah saling mengingatkan, ya. Artinya kita sudah bersepakat Bapak Ibu untuk kemudian nanti beraktivitas bersama-sama. Baik. Tadi kita sudah kenalan, bahwa saya Mas Badril. Hari ini saya juga sebagai seorang guru bimbingan konseling di SMA N1 Gresik, Bapak Ibu.
juga mengelola satu lembaga namanya Nol Enterprise beserta dengan teman-teman psikologi di Jawa Timur. Oke. Ini buku yang kami terbitkan tentang penerapan hipnosis dalam dunia pendidikan, bagaimana pengaruh hipnosis untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak. Ini beberapa aktivitas kami bisa dengan tim psikologi. Nah ini syarat pertama tadi harus semangat. Nah, kita sudah semangat ya, nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang main HP ya, kecuali urgent ya. Misalnya ditagih utang jadi diangkat dulu. Yang kedua fokus ya. Jadi syarat kedua karena kita cemaskan tadi Bapak Ibu kita harus fokus ya. Kalau saya bilang pagi silakan tepuk tangan satu kali ya. Kalau saya bilang pagi tepuk tangan satu pagi. Kurang kompak, kurang semangat, kurang keras. Pagi. Kalau siang 2 kali Bapak Ibu. Siang. Kalau sore 3 kali. Sore. Kalau malam kalau nggak ngantuk separuh. Ya. Separuh nggak ada suaranya. Malam. Separuh ya. Fokus ini ya. Pagi. Malam. Separuh. Separuh ya. Kalau malam separuh. Ya saya ulangi. Pagi. Sore. Malam. Jadi sering ibu. Saya ulangi ya, pagi, oke, good ya. Selanjutnya agar kita lebih fokus Bapak Ibu ya, silahkan yang orang tua, ya angkat tangan kanannya lagi, 1, 2, 3, ya hitungan ketiga letakkan di anaknya yang sebelah kanan seperti ini, gini Bu, menadah di depan anaknya, 1, 2, dan 3, menadah di depan anaknya ya, tahan Bu, tahan, ya, biasanya anaknya begini sekarang orang tuanya, oke. Itu yang ketiga, adik-adik semua angkat telunjuk tangan kiri. Yang orang tua masih begini tangannya Bu ya. Nah, masih begini tangannya, tahan ya. Yang anak-anak angkat telunjuk tangan kiri, 1, 2, 3. Ya, oke. Ya. Letakkan di telapak tangan mama dan ayahnya, 1, 2, dan 3. Sip. Nah, ya. Kita belajar fokus ya. Jadi yang orang tua menengadah, yang anak-anak telunjuknya di atas telapak tangan orang tuanya. Tugas telapak tangan kanan orang tua adalah mengangkat jari anaknya. Tugas anak adalah menghindari tangkapan orang tua. Pada saat apa Mas Riza harus ditangkap? Saat saya mengucapkan kata kuda. Apa Bu? Kuda. Ya, kuda. Bahasa Inggrisnya is jarang. Ya, kuda. Ya, oke, siap-siap ya. Jadi kalau ada kata-kata kuda, orang tua nangkap telunjuk anaknya. Yang anak harus secepat kilat ya, menghindari tangkapan orang tua. Jadi Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu, saya punya 2 orang anak namanya Mas Adem dan Mas Danu. Pekan lalu saya jalan-jalan ke kebun binatang Surabaya. Di sana ada banyak sekali hewan. Ada namanya kambing, ada namanya sapi. Lalu saya jalan-jalan Bapak Ibu, ya saya jalan-jalan. Ada seekor hewan kakinya 4, ya bulunya coklat, ada ekornya. Anak saya tanya ya, Abi itu hewan apa namanya? Oh itu namanya kerbau. Di samping kerbau ada hewan kesukaan istri saya namanya kura-kura. Ada namanya kura-kura. Di samping kura-kura baru ada namanya kuda. Ada yang tertangkap, ya. Yang tertangkap, ya kurangi uang sakunya. Baik, ya. Baik. Yang kedua belum, masih yang kedua terus ya. Lalu saya jalan-jalan lagi Bapak Ibu, jalan-jalan lagi setelah ada namanya kura-kura. Saya jalan-jalan lagi, anak saya yang kecil namanya Adam tanya ya, Bi itu ada hewan apa lagi namanya? Oh itu namanya kupu-kupu. Kupu-kupunya terbang tinggi dia hingga di atas seekor kuda. Tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Baik Bapak Ibu ya. Syarat yang ketiga adalah bahagia ya. Jadi kamu kan Bapak Ibu, saya sangat yakin ketika Anda melangkahkan kaki dari rumah ke sekolah, pasti pikirannya perasaannya macam-macam. Ada yang merasa secara sukarela bahkan bahagia senang mendampingi anaknya. Ada juga yang sebaliknya, opo mana yang suwe dengan itu rambut atau paritin barang. Maka kita sepakati, rasanya bahagia itu sebagian dari keberhasilan bisa kita capai Bapak Ibu. Kalau perasaan kita hadir di sekolah penuh dengan rasa males, capek dan sebagainya, yang jenengan dapatkan ketika hadir hanya dapat tadi minuman, pulang dapat rapot, selesai. Tapi jika ada perasaan bahagia, senang, ya, jenengan merasa bahwa oh mungkin nanti akan ada ilmu baru bisa kami dapatkan. Ya yang ketika jenengan bawa pulang lebih dari sekedar minuman, tapi apa pengalaman tadi Bapak Ibu?
Di agama kami sebagai seorang muslim diajarkan bahwa belajar itu sepanjang hayat dari mulai dilahirkan sampai pada liang lahat. Maka yang harus belajar kan cuma anaknya, Bapak Ibu setelah SD, SMP, SMA bisa kuliah, boten, enggak. Tapi kalau kita, ya saya dan panjenengan harus terus belajar. Saya belajar pada panjenengan, panjenengan semoga bisa mengambil apa bisa saya sampaikan. Maka harus bahagia yang baik, senyum yang sehat itu ketika bisa kelihatan di TV. Soalnya kalau nggak kelihatan maka seperti ya baik Bapak Ibu. Ya. Saya akan mulai dengan satu tangkapan layar Bapak Ibu. Ini kasus beberapa hari di Gresik, seorang siswi ya, pelajar perempuan di Gresik coba bunuh diri saat kereta api akan melintas. Untungnya kereta apinya tidak dalam posisi melintas secara cepat, sehingga siswi tersebut bisa diselamatkan. Saya yakin jangan mendengar berita ini lah. Oke. Ya, di salah satu kecamatan di Kabupaten Gresik. Ini jadi satu catatan Bapak Ibu bahwa kesehatan mental anak-anak itu sungguh sangat penting. Tapi lebih penting lagi kesehatan orang tua. Banyak sekali ketika di momen sering parenting yang ditanyakan adalah bagaimana saya bisa merubah anak saya Pak. Tapi jarang yang bertanya bagaimana saya bisa mengendalikan mental saya agar sebagai ibu tidak stres dan anak tidak menjadi korban stresnya seorang ibu atau bapak. Jarang sekali yang menanyakan. Maka hari ini selain praktek tadi kita akan coba ya. Jangan-jangan anak saya seperti ini adalah imbas dari stresnya orang tua. Ibu yang selama 24 jam di rumah jarang diajak healing suaminya, stres. Ya dampaknya ke anak ya. Kalau sih iya betul masih. Ya, nanti kita bahas ya. Ya. Pelajar di Malang tewas gantung diri diduga sakit hati dengan orang tua. Diduga sakit hati dengan orang tua. Orang tua itu figur otoritas tertinggi dalam pikiran anakku. Maka ya, ketika anak ya dipukul sama temannya akan lebih menyakitkan ketika dia dipukul sama orang tua. Anak ya bahasa kasar bahasa gersikannya dipisui anak orang atau temannya mungkin sekian bulan hilang, lali bu, lupa. Tapi kalau anak pernah dibentak berkata kotor orang tua ke anak bisa sampai SMA diingat bu. Kami hampir 10 tahun lebih di bimbingan konseling anak SMA. Banyak sekali kasus yang sebetulnya akarnya ketika dia masa kecil diingat-ingat sampai SMA bu. Berarti ada sekitar 6 kalau SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 6 tahun lebih. Perasaan itu mengakar ya di dalam benak pikiran dan perasaannya. Maka Bapak Ibu, tugas kita adalah ketika anak kita sekarang sudah di usia kelas 5 SD, saya yakin dari mulai kelas 1 sampai kelas 5 sangat banyak sekali kejadian yang terjadi dalam kehidupan anak-anak. Jika ada sesuatu yang terlanjur dengan sesali bahwa iya mas, saya baru sadar bahwa selama 5 tahun ini saya sekolah ada banyak sekali yang selalu itu salah. Ibarat kalau ada gelas kemudian isi kopi Bapak Ibu, bagaimana caranya biar bisa menjadi air putih ya, si tuang air putih terus menerus. Sama dengan pengalaman perasaan memori anak. Jika selama 5 tahun ini Anda merasa bahwa ada banyak sekali memori yang negatif, maka sudah saatnya mulai hari ini tuang dengan sesuatu yang menyenangkan setiap saat. Nah, ini baru tadi malam saya ketika coba saya lihat beberapa kasus terbaru. Seorang remaja di Benjeng, Gresik ditemukan tewas bunuh diri, umur 18 tahun, kondisi gantung diri pada 11 tali pramuka di rumahnya. Ini salah guru pramuka ngajar di tali temali ya. Boten. Ya ini fakta Bapak Ibu. Bukan di luar Jawa Timur, tetangga kita ini sebelah ada kasusnya. Dan itu daripada anak-anak. Maka peran orang tua dan guru itu harus sinergi. Saya bilang bahwa sekolah itu bukan seperti tempat laundry Bapak Ibu. Kami ini di sekolah, hampir setiap hari kami ini home visit Pak. Jadi kalau ada siswa masuk ke sekolah kaget, kalau mau home visit kan notabene dianggap anak nakal ya. Kalau bisa di sekolah itu kan guru kalau sampai ke rumah orang tua berarti anaknya dianggap nah. Sekolah kami tidak, hampir setiap hari kami ke sekolah mau nakal mau tidak karena kami ingin tahu kondisi rumah siswa. Maka hubungan orang tua dan guru itu harus sinergi. Jangan Anda seperti membeli kurikulum, minta bayar tolong rangutan. Kata Pak tak protes, salah Bapak Ibu. Keberkahan itu tidak terjadi dengan hal seperti itu. Kita sedang tidak membeli kurikulum, kita sedang tidak membeli guru, kita sedang membeli sekolah. Ya. Tapi kita sedang bersama-sama menitipkan anak kepada sekolah. Ketika di rumah tugas panjenengan lebih utama, ketika di sekolah tugas guru yang paling utama. Sehingga ketika ada sesuatu yang kurang tepat, bukan saling menyalahkan, tapi saling mengkoreksi. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa penting buah hati Anda dan seberapa cinta Anda dengan buah hati Anda? Bu, cinta sama anak-anaknya enggak? Cinta. Kira-kira kalau jenengan baru beli handphone baru, anaknya pengen pinjam, kemudian tidak sengaja, kasih mojo.
masih masuk cicilan pertama ya. Tidak sengaja handphonenya jatuh. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Wis tak boleh, harus saya hukumannya. Apa perlu dibanding anak ibu? Maka ya itu jadi sesuatu mungkin studi kasus sederhana yang saya bayangkan. Mungkin saya pribadi dulu ketika awal menikah sebagai pengantin muda merasa hal semacam itu. Ada satu culture shock lah. Ya, belum punya anak sudah jadi guru, kemudian punya anak berada di sekolah, ya. Kemudian punya anak sendiri, kemudian ada culture shock. Saya ini usia transisi sebagai orang tua yang masih muda, itu kemudian mencoba menganalisa. Oh iya, betul. Bahwa parenting itu bukan bagaimana cara kita merubah anak, tapi bagaimana cara kita merubah diri kita untuk menghadapi anak. Anak saya yang paling kecil itu saya daftarkan ngaji Bu di TPG di Kiroati. 9 bulan dia ngaji, setiap hari diantar istri, pindahnya 3 halaman. 9 bulan pindahnya 3 halaman. Wah, gak berhasil di parentingnya. Bukan tidak berhasil, tapi ketika istri bisa tetap bahagia, tersenyum, senang mengantar anak ke tempat belajar meskipun hanya dipindah 3 halaman selama 9 bulan, itu bagi saya sebuah pola asuh yang lebih dari berhasil. Ketika orang tua bisa merepress, menekan untuk tidak membandingkan dengan anak orang lain yang biasanya 8 bulan sudah pindah jilid 1, 2, 3, anak saya masih bukan jilid yang pindah, halamannya Bu, 1, 2, 3, 8 bulan setiap hari diantar tanpa jeda, ya tidak pakai rewel anaknya. Bagi saya, oh ternyata pola asuh itu bukan bagaimana menjadikan anak kita superstar atau lebih dari anak orang lain, tapi bagaimana memposisikan anak itu menjadi superstar di mata orang tuanya. Ini penting. Jadi nanti kalau dengan terima rapot kemudian nilainya mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi Anda, bukan Anda yang disalahkan, apalagi gurunya, tapi perlu dibuka ruang untuk komunikasi. Kira-kira apa yang salah, apa yang kurang dari kita sebagai orang tua. Maka selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita mulai, ya, mari hubungkan hati ayah bunda dengan anaknya. Ya, mari hubungkan hati ayah bunda dengan anaknya. Mohon izin ya, bagi yang Muslim, ya, sebelum kita mulai, ya, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk anak-anak di samping kanan kita. Ya, Al-Fatihah khususnya sebut namanya, kita kirim Al-Fatihah sejenak agar selama 60 menit ini dibuka hati pikirannya termasuk hati pikiran kita sebagai orang tua, ya, agar bisa mengantarkan anak kita menjadi anak yang sukses tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ya. Ada yang Muslim, bagian Muslim bisa mengikuti. Ya. Baik, ya, mari bersama-sama sebelum kita mulai kita baca surat Al-Fatihah untuk anak-anak kita, sebut namanya Al-Fatihah ala hadiniya mabrin anin sholihah wa khususan bila ananda, sebut namanya Bapak Ibu. Saya bilang kita menunggu Fatihah. Alhamdulillah. Betul. Selain daripada usaha yang kita lakukan, keberkahan daripada doa orang tua itu menjadi penting Bapak Ibu. Ya. Jika tidak hari ini, nanti kita berubah, mungkin besok, ya. Besok ketika dewasa menjadi anak-anak bisa membantu kita sebagai orang tua. Ya. Ada di luar sana orang yang sukses, gaji mungkin bisa belasan juta, tapi ketika orang tua sakit dan minta pulang, nah kalau pulang itu repot kalau harapan. Ketika di sana ada orang berhasil mungkin, tapi ketika orang tua di rumah malah dianggap panti jompo. Dan itu bukan sebuah cerita sinetron di Indonesia Bapak Ibu, dan mungkin terjadi di cerita kita. Mungkin tidak ada keberkahan dalam keberhasilan dia mencapai karir. Maka pentingnya untuk terus pesan menyambungkan doa orang tua dan anak adalah agar ada keberkahan di kemudian hari. Itu menjadi penting. Maka setelah kita hubungkan nanti kita dengan Anda Bapak Ibu, perkenankan kami untuk dari beberapa hal agar kita bisa memberi maksimum untuk orang tua. Beberapa form mungkin berganti karena pindah visi. Bapak Ibu, ada satu prinsip yang saya pegang sama saya jadi seorang guru dan orang tua, bahwa tidak ada anak bodoh, yang ada hanya lingkungan yang kurang tepat dari kandung Mas, anakku sering tak bodoh-bodoh loh, ya nggak apa-apa kalau sudah terlanjur, iya nggak apa-apa. Gimana lagi? Tapi setelah ini mari kita pahami Bapak Ibu, jangan anak kita sendiri dulu ketika masih sekolah apakah nilainya 9 semuanya? Enggak, bodoh. Anaknya jawab, ya kan Bu. Ya. Tapi sebagai anak, adik-adik ya, sebagai anak juga harus bekerja keras. Ya. Saya mau tanya, anak-anak ya, anak-anak, angkat tangan, anak-anak, 1, 2, 3, angkat tangan, anak-anak, angkat tangan dulu. Ya, adik-adik, angkat tangan, ya, tangan kanan, angkat tangan. Saya mau tanya ya, siapa yang ketika malam lihat bapak ibunya tidur, ya, bapak ibunya tidur, kemudian sampean Mas, Mbak, ya, adik-adik, ya, ke bapak ibunya terus menawari, Bu, jenengan capek kan? Kalau pijiti lah bapak ibu. Ayo angkat tangan cek. Siapa anak? Ya, angkat tangan. Siapa anak yang ketika malam ya nawari bapak ibu deh?
Bu, capek tak? Nggih. Jenengan hari mriki kula pijiti Bapak Ibu sapa? Nek tangan. Luar biasa Pak ya, ada ibadah 1, 2, 3, 4. Apa tak hadiah kok akeh saya katakan. 1, 2. Oke, turunkan. Bagus. Ya. Yang lainnya lebih sering mijiti Bapak Ibunya atau mijiti HP? Ya. Nah. Tidak ada anak bodoh yang ada hanya lingkungan yang kurang tepat. Saya akan ambil dengan sebuah cerita Bapak Ibu. Ya. Ada yang pernah tahu tidak ini siapa? Ada yang kenal ini siapa? 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 Siapa Mas? Kenal nggak? Panggilannya Thomas. Siapa namanya? Thomas. Nama lengkapnya Thomas Alva Edison. Terlepas dari cerita ini betul atau tidak, kan coba saya sampaikan. Mungkin ada juga pernah membaca ini. Namanya Thomas Alva Edison, Bapak Ibu, penemu lampu. Mungkin jika Thomas tidak lahir, lampu kita masih pakai api. Tapi karena ada Thomas yang lahir, dia menemukan sebuah lampu, maka hari ini bisa menikmati cahaya lampu, Bapak Ibu. Ada sebuah cerita menarik, Bapak Ibu. Waktu kecil, Thomas ini bersekolah. Kemudian suatu hari, guru Thomas panggil Thomas, silakan ke sini, saya punya surat untuk ibumu. Jangan dibuka, ya, serahkan kepada ibumu. Siap, baik Bapak, Ibu. Ya. Akhirnya Thomas bawa suratnya pulang, ketemu sama ibunya. Ya. Ketemu sama ibunya, berikan Bu, ada surat dari sekolah, ya, entah isinya apa. Thomas yang ketika itu usia sekolah dasar, ya. Ibunya buka suratnya, dibacakan oleh ibunya. Thomas dengarkan surat dari sekolah, dibacakan sama ibunya. Isinya begini, Mas. Ibu, mohon maaf, sekolah kami tidak bisa menerima Thomas karena Thomas terlalu pintar dan cerdas untuk sekolah kami. Jadi punya baca seperti itu. Loh, Mas, guru merdeka gak ngatasi misalnya. Kamu terlalu pintar sehingga sekolah tidak mampu memberikan pengajaran pada diri. Wes, mulai sekarang ibu bisa ngajarin. Akhirnya Thomas keluar dari sekolah, lanjutkan studi belajarnya dengan orang tuanya. Suatu ketika Thomas dewasa, ya, ketika sudah pindah rumah, ya. Kemudian suatu ketika Thomas dewasa pergi ke rumah lamanya lagi. Pergi ke rumah lamanya, dia bongkar-bongkar rumah lamanya, dia menemukan surat masa kecilnya. Loh, ini kan surat dulu ketika saya masih kecil. Ya. Ketika itu dibaca oleh almarhum ibunya. Akhirnya apa? Dibuka suratnya. Seketika itu Thomas nangis. Kenapa Thomas nangis? Karena dia ternyata sadar bahwa yang dibacakan ibunya ketika kecil adalah bohong. Ternyata isinya tidak seperti itu. Ketika Thomas baca ulang suratnya, isinya adalah, mohon maaf Bapak Ibu, Thomas dikeluarkan dari sekolah karena dia terlalu bodoh dan idiot. Maka sekolah kami tidak bisa menerima Thomas sebagai siswa. Dengan berarti Thomas kami keluarkan. Nangis si Thomas. Oh, ternyata ibu saya dulu bohong untuk mendukung dan motivasi saya. Bayangkan, jika ketika itu ibunya berkata jujur, mungkin mentalnya udah down, mungkin gak akan menemukan lampu, mungkin gak akan jadi seorang penulis hebat, dan ada kemungkinan lain yang buruk. Tapi karena ibunya berani berbohong untuk mendukung, bagaimana agar mentalnya tetap sehat, bagaimana motivasi tetap kuat, dia bohong. Itu ibunya Thomas. Sedangkan ada ibu lain di luar sana yang ketika melihat nilai anaknya 6 atau 7 sudah langsung ngomong, ini loh pinteran anak Basri, matematika ibu, belajar tahap yang baik. Ada 13 mata pelajaran, nilai jeleknya ada 2 yang dipuji, bukan 10 mapel yang baik, tapi fokus pada 2 mapel yang jelek. Adik-adik, halo? Kurang keras, kurang semangat, masih ngantuk. Adik-adik, halo? Kira-kira ketika kamu dibandingkan dengan kakakmu, dibandingkan dengan temanmu, senang atau enggak? Senang atau enggak? Ya. Maka Bapak Ibu, ya, perlu kita sadari bersama bahwa tidak ada anak bodoh, yang ada hanya lingkungan yang kurang tepat. Lingkungannya juga kurang tepat, tidak bisa menerima potensi yang ada. Ada satu video, dia terlahir dalam kondisi disabilitas, seorang anak, ibunya sudah meninggal, bapaknya pensiunan Angkatan Laut Amerika Serikat. Dia tidak bisa jalan, dia nggak bisa ngomong, dia cuma bisa ngetik sesuatu. Mungkin bagi sebagian orang tua yang tidak memahami akan merasa bahwa anaknya gagal, anaknya bodoh. Tapi suatu ketika Bapak Ibu, anaknya ngomong ke ayahnya. Dia sampaikan sebuah pesan. Apa pesannya? Ya, aku ingin ikut satu olimpiade olahraga. Jadi ada satu kompetisi olahraga bersama dengan orang tua. Olahraganya yakni bersepeda, maraton, dan berenang. Apa yang dilakukan ayahnya? Ayahnya mengabulkan permintaannya. Oke, nah, kita akan bersama-sama mengikuti kompetisi itu. Akhirnya
Dia bikin perahu karet, dia ajak berenang anaknya. Only imagine when that day comes, when I find myself standing outside. I can only imagine when all I do is forever, forever worship you. I can only imagine, only imagine. Dia gendong anaknya, dia modifikasi sebuah sepeda, dia ajak bersepeda anaknya. Surrounded by your glory, one will in my heart beat. Will I ask for you, Jesus? More and more, give me still. Will I stand in your presence? To my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I hear of the Savior? Oh, I can only imagine. Yeah, I can only imagine. Bahkan dia bisa melanjutkan studi dengan baik. Ini sebuah kisah nyata yang sempat viral pada masanya Bapak Ibu, bahwa hubungan orang tua dan anak ini menjadi satu representasi bahwa bayangkan Bu, anak kita masih sempurna Bu, tangannya ada dua, kakinya ada dua, bisa berpikir dengan baik, bisa komunikasi dengan baik dengan kita. Tapi kita sering membandingkan dia sebagai seperti anak yang bodoh mungkin. Maka Bapak Ibu, ya, hal ini menjadi satu kaca bagi kita sebagai orang tua. Saya masih ingat dulu ketika tahun 2013 yang bisa dengan komunitas ASA, Advokasi Sadar Autis di Surabaya, kita menaungi teman-teman autis dan mendorong pemerintah untuk memberikan satu undang-undang menaungi teman-teman autis. Jadi kalau anak autis mengalami sebuah kriminal itu disamakan dengan orang gila. Kenapa? Karena di undang-undang ketika itu tidak ada yang menjadi payung hukum untuk membela anak-anak autis. Anak autis itu kan punya satu kecenderungan fokus disorder. Jadi kalau dia itu fokus dengan sesuatu, dia melakukan itu. Bisa dia fokus dengan api, ya bisa dia bakar rumahnya. Dia fokus dengan sesuatu, maka dia akan mengejar itu. Karena anak Surabaya sampai tiba di Magetan, kenapa? Dia fokus dengan roda berputar, akhirnya naik mobil, sampai tiba di Magetan. Tapi yang hebat yang saya bisa tangkap adalah orang tua yang memiliki anak seperti itu sangat tegar dan sangat kuat. Skripsi kami dulu ketika S1 yang memiliki anak tunanetra. Anak tunanetra yang tidak bisa melihat sejak lahir. Berarti cuma bisa lihat hitam putih Mas, jangan kan hitam putih, tidak bisa. Anak tunanetra sejak lahir hanya tahu gelap dan terang. Gelap dan terang. Maka ini sebagai satu cerita bahwa inilah anak kita samping kanan kita ini anak yang hebat. Adik-adik, kamu adalah anak yang hebat. Kamu punya potensi yang luar biasa, tanganmu lengkap, kakimu lengkap. Kita lihat kakak tadi yang di depan. Bahkan dengan kondisi fisik seperti itu, dia tetap semangat bisa lanjutkan studi. Main handphone mungkin menyenangkan adik-adik. Main handphone mungkin menyenangkan. Tapi lihatlah batas-batas bahwa kamu, saya yakin, punya cita-cita di depan sana. Kalau kelas 5 ini berarti usia berapa Bu anaknya? 12 tahun ya. Jadi kan coba searching spontan di rumah ya. Ada anak UNER ya. Anak UNER semester 1 itu usia 16 tahun. Usia 16 tahun bisa masuk ke UNER. Saya coba sering saya tampilkan. Jadi kalian coba browsing, Mas Mbak yang punya handphone tidak hanya untuk main game, coba browsing. Kira-kira di luar sana anak-anak di usia kamu sudah bisa apa aja di luar sana. Bukan untuk membandingkan yang motivasi. Ternyata di luar sana ada banyak teman-teman saya yang di usia saya sudah bisa mendapatkan banyak hal dan membanggakan orang tuanya. Maka ketika orang tua sudah berusaha keras, ya, adik-adik, ya, dirimu sebagai seorang anak hari ini, ya, apalagi setelah kelas 5 naik kelas 6 kemudian SMP terus berjalan, ayo, ya, bermain itu perlu, tapi belajar itu lebih diperlukan. Mari sadari, jika orang tuamu suatu ketika kok marah sama kamu, ya, kok marah sama kamu, adik-adik, ya, kamu juga harus bisa memahami bahwa, ya, kalau anak-anak ini kan bebannya PR, betul ya? PR yang bebannya jadi ya, bisa jadi bebannya bertengkar dengan temannya,
ada kelompok-kelompokan. Tapi beban orang tua itu kadang lebih dari itu. Orang tua tidak punya PR, tapi berpikir bagaimana bisa memberikan yang terbaik untuk dirimu adik-adik. Ya. Ketika sepatumu ada yang rusak dan bilang ke orang tua, kemudian orang tua bilang, sit yonduk nanti, itu bukan penolakan, tapi masih mengusahakan agar bisa memberikan yang terbaik untuk dirimu. Dan mari hargai usaha orang tua adik-adik. Yang kedua adalah memahami bukan menghakimi. Ya. Memahami bukan menghakimi. Barusan beberapa pekan yang lalu mungkin ada seorang orang tua DM ke Instagram saya curhat, Pak, kenapa ya anak saya ini sekarang usia 4 SD sangat sering berbohong. Kalau berdekat sama temannya, Pak, padahal sudah ada bukti CCTV, ya mau ngaku Pak, selalu berbohong. Saya tanya begini, Bu, kira-kira mulai kapan? Sejak kelas 1 mungkin Pak. Masih ingat gak? Pertama kali anak jenengan cerita ke jenengan terkait kondisi aktivitas di sekolah yang mungkin itu negatif, apa respon jenengan? Ketika itu anaknya cerita jika ada teman yang bertengkar, langsung saya marahi anak saya. Ojo-ojo Allahmu ya. Anak bercerita, orang tua tidak tahu detailnya, bukan mendengarkan, malah menyalahkan. Ojo-ojo Allahmu. Sesuatu yang mau sederhana bagi kita, karena kewajiban orang tua. Jangan-jangan kamu juga ikut-ikutan ya. Padahal anak gak ikut-ikutan. Kemudian anak merasa bahwa, wah percuma cerita anak ibu. Kata Mbak Dewi orang disalahkan, nggak malah didengarkan, tapi malah disalahkan. Maka sebagai orang tua Bapak Ibu, keterampilan mendengarkan itu penting. Kalau ada anak bercerita, jangan disambil main handphone, letakkan handphonenya, dengarkan dengan baik. Ini penting, karena hari ini yang menjadi teman pendengar anak ya, jangan sampai semua masalah anak diketahui oleh temannya dan orang tua nggak ngerti. Anak lebih sering cerita di media sosial dan ke temannya dibanding ke orang tua. Oleh karenanya, jangan sering menuduh. ผมอยากมีเวลามากกว่านี้ Video kedua yang ingin saya อยากให้ sampaikan, บอกลูกผมว่า ada seorang anak dari single parent, seorang ayah. Karena anak tunggal, maka dia menjadi puasa yang keras, menyampaikan bahwa seorang laki-laki harus kuat dan อยากใช้ sebagainya. เวลาเข้าใจเขามากกว่านี้ Sayangnya anaknya suka musik. Orang tuanya nggak suka. Jadi apa kamu jadi anak band? Tidak didukung bakatnya. ในสิ่งที่เขาอยากพูด Akhirnya anaknya diusir dari rumah. Kalau kamu masih mau main musik keluar dari rumah, tidak saya akui anak. อยากฟังเพลงของเขา Lalu ayahnya menyesal. อยากขอโทษ Karena menyesal, ayahnya ingin hadir di konser perdana anaknya. Oh, anakku sih sok konser. Saya hadir ah. อย่างที่ผมบอกผมอยากมีเวลามากกว่านี้เวลาที่จะได้ทำในสิ่งที่ผมยังไม่ได้ทำเวลาที่จะรักและดูแลเขามากกว่านี้ Tapi sayangnya waktu tidak membiarkan mereka untuk bertemu. Adik-adik, ya, adik-adik. Siapa yang masih sering bentak orang tua? Saya katakan dalam hati. Saya katakan nggak berani. Siapa yang ketika diberikan makanan oleh orang tuanya lebih memilih beli di luar sambil ngomong, alah masalah ngomong bu, gak enak sopo. Katakan dalam hati. Siapa yang ketika melihat tas temannya bagus, sedangkan tasmu sebetulnya masih bagus, tapi kamu merengek, bahkan marah bentak orang tuamu, kapan dibelikan tasnya? Sopo, angkat tangan dalam hati. Ya. Siapa yang karena tidak dibelikan mainan kemudian mencemooh orang tuanya, oh mesti aku gak itu kok bla bla bla. Siapa? Angkat tangan dalam hati. Adik-adik, ya. Suksesnya kita sebagai seorang anak baik dunia dan akhirat itu tidak terlepas dari doa orang tua. Pun begitu Bapak Ibu. Jangan sampai Anda kerentak dalam hati, kerentak bukan berucap, kerentak dalam hati untuk mendoakan hal yang jelek pada anak kita. Alas tulisan sebutkan bahwa doa orang tua itu lebih baik dari doa 7 wali kutub. Ada yang bilang seperti itu. Bahwa doa orang tua itu lebih baik dari doa 7 wali yang hebat. Maka Bapak Ibu, adik-adik, ya, sungguh sangat penting ya untuk kamu sebagai seorang anak ya. Mas saya juga punya orang tua ya. Sama, masih harus terus patuh dan nurut sama orang tua. Temanmu setelah 6 tahun di SD sudah bubar, selesai ya. Tapi orang tua akan mendampingimu sampai dewasa. Nanti jika engkau di usia SMP dan engkau menemukan teman-teman baru lagi adik-adik ya, jangan sampai engkau lupa dengan orang tua. Mungkin 3 tahun kamu akan terpengaruh dengan temanmu di SMP ya. Tapi ketika sudah selesai di usia SMP, engkau naik di usia SMA, temanmu akan hilang sendiri-sendiri. Orang tua masih berada di ruang mendampingi dirimu. Dan begitu seterusnya, esok ketika engkau di usia SMA, mungkin engkau akan terpengaruh oleh temanmu di SMA. Tapi setelah itu, temanmu akan mengaruhi kehidupannya sendiri, engkau adik-adik akan terus didampingi oleh ayah ibumu. Maka, adik-adik di usia ini, ya,
Ayo, yang masih sering bentak orang tua, tidak terima dengan orang tua, ya, minta maaf sama orang tua. Dan itu berhubungan dengan sudut pandang kita sebagai orang tua. Bapak Ibu, kira-kira kalau lihat ini apa yang Anda pikirkan? Kira-kira anaknya lagi ngapain? Ngapain? Pegang bola. Perasaannya lagi apa? Senang, takut, gembira, sedih, khawatir, apa? Takut. Apa Bu? Kira-kira lagi ngapain Pak? Anaknya Pak? Lagi takut. Ada yang bilang lagi bermain dengan ular. Gambarnya sama nggak yang kita lihat Bapak Ibu? Sama. Tapi persepsi kita yang melihat bisa berbeda. Ada yang melihat bahwa oh ini anaknya lagi bermain dengan peliharaannya. Oh ini anaknya lagi mau dicaplok sama ular itu. Kondisinya sama, respon bisa berbeda. Sama dengan seorang anak Bapak Ibu. Mungkin kondisi satu anak dengan anak lain itu bisa sama. Ya. Sama-sama nilainya jelek. Tapi orang tua satu dan orang tua lain akan punya responnya berbeda. Ada yang langsung judge anaknya sebagai anak yang kurang pintar, ada yang terus motivasi anaknya. Semuanya berdasarkan sudut pandang. Jadi anak tidak mampu pada bidang matematika tapi dia bagus di bidang biologi. Oh berarti anak saya ini calon ilmuwan. Ya. Kalau anak saya punya nilai seni rupa yang lebih bagus daripada nilai mata pelajaran saya itu, mungkin anak saya besok akan jadi seorang seniman, desainer. Ini sebenarnya isu lama yang kita pahami Bapak Ibu. Tapi kita ini kan terpengaruh pada sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Bahwa ketika ini masuk ke sebuah lembaga pendidikan, nilainya harus bagus semua. Nah begitu. Mau kuliah jadi nilainya amin. Akhirnya orang tua terpengaruh untuk mendorong anaknya semua nilai harus bagus. Boleh, tapi ingat tidak dengan cara merendahkan motivasi anak. Terus terang, kami pun kadang melihat sistem pendidikan kami sebagai seorang guru kami di SMA mengantarkan anak sekolah dilanjut. Itu yang miris. Karena semua ukuran bisa masuk ke lembaga pendidikan itu diukur dari angka yang ada di rapor memang. Tapi kita sebagai orang tua jangan menjadikan itu alasan untuk marah pada anak, menurunkan harga diri anak dan menurunkan motivasi anak. Kalau tadi bahas anaknya, sekarang bahas orang tuanya. Ya, sedikit mari kita lanjut kedepannya. Banyak bab stres pada ibu rumah tangga. Kenapa saya tampilkan Bapak Ibu? Seringkali pola asuh berawal dari orang tua yang punya pola asuh yang sama di masa lalu. Pola asuh itu diturunkan Bu. Kalau jenengan mungkin merasa dulu diasuh oleh orang tua jenengan dengan cara yang keras, mungkin hari ini juga menjadi orang yang keras ya. Bisa jadi. Banyak bab stres pada ibu rumah tangga yang kemudian berpengaruh pada pola asuh adalah sering dihakimi seolah-olah semua kondisi rumah tangga menjadi tanggung jawab ibu. Betul nggak Bu? Kurangnya dukungan sosial karena terlalu sering dan lama di dalam rumah. Jadi bapak-bapak mohon bisa memahami kondisi ibunya. Ekspektasi sosial yang tinggi melalui tuntutan keluarga, teman atau masyarakat ini Bu. Orang tua sekarang itu digempur ya, tidak hanya di dunia nyata tapi di dunia maya. Scroll TikTok, lihat anak prestasi, kemudian bandingkan anaknya. Scroll TikTok, lihat ada satu kondisi yang sesuai dengan anaknya, oh ternyata anakku mengalami ini ya, harus bagaimana ya. Itu tuntutan dari sosial. Kurangnya waktu me time ya. Kurangnya waktu me time, nggak punya waktu untuk melepas penat, serta kendala finansial sehingga tanggung jawab mengelola keuangan menambah beban emosional. Caranya apa? Sudah dengan keluarga dan kerabat. Bu, jangan dengan ya. Istri saya itu juga menuntut hal yang sama. Harus selalu ada waktu dalam satu minggu sekian kali harus makan bersama di rumah. Itu bagian dari me time dia. Ya. Karena kami tinggal sendiri di rumah, ya. Jadi pagi ngantar sekolah, sore ngantar ngaji, malam kadang cuci baju, masak dan sebagainya. Tidak ada waktu me time. Jadi kadang istri itu stres. Jadi stres nggak Bu? Iya, saya kadang memahami memang. Makanya ya, kalau dalam jurusan psikologi itu memahami perempuan itu bisa 100 SKS nggak tuntas. Curhat dengan keluarga. Yang kedua, ketahui batasan diri Bapak Ibu dan batasan anak-anak panjenengan. Jangan selalu dituntut lebih. Saya punya pengalaman Pak Ril ini. Tahun berapa ya? Ada seorang siswa yang awalnya kelas 1, kelas 2 dia baik-baik aja. Kelas 3 tiba-tiba blank dia. Blank Bu. Blank gimana Pak? Gak bisa diajak ngomong. Jalan kayak robot. Serius. Saya pun tidak bisa memahami. Akhirnya saya referral. Saya alihkan kasus. Saya bilang, Bu, mohon maaf ini tidak bisa ditangani oleh TBK. Harus lebih intensif ke psikiater atau psikolog yang ada. Jadi ada seorang anak, kelas 1 kelas 2 normal. Kelas 3 blank Bu. Diajak ngomong diem aja, gak bisa. Cowok dia. Saya ajak ngomong ngelek, hampir 2-3 menit baru jawab. Mas, gimana perasaannya? Oh, apa Pak? Saya tanya lagi, perasaan gimana? Tunggu lagi. Saya coba apa motoriknya. Mas, berdiri ya? Baca lagi normal ya, berdiri ya? Saya kasih bola. Mas, taliban boleh tangkap ya? Ya Pak. Saya lempar, diem aja dia Bu. Terus, nggak kembali. Tangkap Mas? Ya Pak.
saya lempar lagi. Kayak tangkap, lama sekali dia angkat tangannya. Gak bisa Pak. Karena kan biasa Pak. Akhirnya orang tua kita ajak ngobrol. Saya bilang, Bapak Ibu jangan malu untuk terbuka. Karena bisa jadi ada banyak yang mungkin jadi pada Anda, tapi jangan malu mengutarakan pada kami. Jika memang kami bukan tempat untuk jangan jujur, jangan bisa kasih kata psikolog, saya bilang begitu. Makanya ada satu cerita sedikit yang saya dapat. Dia ini anak cowok, dituntut orang tuanya bisa berbagai hal dibandingkan sama kakaknya. Kelas 1 SMA dituntut orang tua bisa nyetir mobil. Diberikan mobil, kelas 1 SMA itu dituntut, kamu harus bisa nyetir mobil. Diajarin nyetir mobil. Ayahnya punya satu usaha bisnis jual beli barang. Ada basket tuntutan. Kelas 2 karena diajak ayahnya jualan, diajarin harus bisa manajemen keuangan, harus bisa. Sedangkan di sekolah ketika itu juga tuntutan belajar masih tinggi. Alhamdulillah sekarang sudah kembali baik-baik saja. Nah ini yang harus kita pahami, batasi diri. Yang ketiga sempatkan me time. Ya biasanya kalau di komite ini sering hujan nggak bro? Nggak pernah ya. Sering itu kan bagian dari me time. Kalau di sekolah ini ada kumpulan ibu-ibu ya, Pak. Biasanya ibu-ibu punya grup sendiri Pak, yang nggak ada gurunya. Ngerumpi. Karena mereka kan ada waktu untuk me time, tahu hujan bareng, ngobrol bareng, itu bagian dari me time. Ya. Jangan ragu minta bantuan profesional. Kalau sudah jenengan merasa bahwa setiap hari saya mau sering marahi anak saya dan jenengan bingung untuk menghentikannya, mungkin waktunya Anda cari seorang profesional untuk curhat. Curhat ke suami ya sama aja, beban suami juga sama. Yang terakhir, jalan komunikasi dan membagikan tugas yang baik dengan pasangan. Nah ini yang penting Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Karena tubuh pikiran perasaan itu satu sistem, mind body and soul system. Bu, adik-adik, kalau pikiran kita cemas akan keluar keringat dingin misal. Kalau kita lagi stres, mah kita kambuh. Itu bukti bahwa mind body and soul system, pikiran perasaan dan tubuh satu sistem. Anak-anak kalau sedih, anak-anak kalau sering dibentak, ya, kalau secara ilmiah, ya, maka ada banyak neuron di sarafnya akan putus. Sebaliknya, seorang anak yang sering dipeluk, dicium, dikasih kasih sayang, ada banyak sekali neuron yang akan mudah terhubung untuk sebagai penghubung informasi di pikirannya. Mind body is one system. Coba kita tes ya, betul nggak? Kita lihat lagi makan jeruk nipis dikasih cabai. Enak banget Bu. Jeruk nipis dikasih cabai. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa yang ketika melihat video tadi keluar air liurnya? Bapak Ibu. Siapa yang ketika melihat video tadi orang lagi mukbang makan jeruk nipis kemudian dahinya mengkerut? Gitu deh. Siapa? Pertanyaan saya, apakah ada jeruk nipis di mulut kita? Gak ada. Kita cuma lagi lihat orang makan jeruk nipis, tapi hormon kita mengeluarkan air liur seolah-olah ada jeruk nipis di bibir kita. Itu bukti bahwa pikiran tubuh perasaan satu sistem. Sama Bu. Hormon saraf itu dipengaruhi oleh pikiran. Orang kalau lagi sedih, jalannya akan seperti ini, ludahnya ke bawah. Caranya gimana? Ditegakkan. Ketika fisiknya tegak, kita lebih pikir. Dalam agama kita kan begitu. Marah kalau berdiri disuruh duduk. Duduk masih marah disuruh tidur. Masih marah ya? Sholat. Artinya apa? Fisik mempengaruhi perasaan dan pikiran. Sebaliknya pikiran perasaan mempengaruhi fisik. Jadi jika besok suatu saat kalau anak kita secara akademik kurang, coba flashback, jangan-jangan dulu ketika kecil sering saya pengaruhi untuk betul-betul menjadi anak yang bodoh. Dasar kamu bodoh, dasar kamu bodoh, dasar. Masuk dalam pikiran anak. Ya, oke. Itu bukti bahwa mind body and soul system. Jadi pikiran anak juga sama Bu. Anak kalau sering dimarahi, tubuhnya juga merespon, hormonnya, sarafnya itu merespon. Pikiran itu ada namanya subconscious dan conscious mind. Saya gambarkan begini. Pikiran anak itu ada dua ruang. Pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Di tengah-tengah ada seorang polisi, ya, yang namanya reticular activating system. Kita baca sedikit Bu. Ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu pikiran yang menyimpan urutan memori dalam jangka panjang. Bu, Bapak di usia jenengan yang sekian, kepala 3, kepala 4, apakah masih ada ingatan memori di masa kecil? Masih ya? Mungkin masih akan, oh ya Pak, saya dulu ingat ketika kecil dikasih hadiah ayah saya. Padahal sekarang usia Anda 30 tahun, 40 tahun. Kenapa masih diingat? Karena masuk ke pikiran bawah sadar. Dianggap penting informasinya. Dan ada emosi perasaan di dalam, masuk di pikiran bawah sadar. Anak-anak Pak, jam pertama dapat rumus matematika, jam keempat sudah lupa. Ya. Jam pertama dapat rumus matematika, jam keempat bisa jadi lupa. Karena kenapa? Masuknya ke pikiran sadar. Sebentar doang.
Masalahnya Bapak Ibu, ketika orang tua marah kepada seorang anak dan anak menganggap itu sesuatu yang penting dipenuhi dengan emosi, maka masuk ke subconscious mind, pikiran bawah sadar. Antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ada fungsi namanya reticular activating system bagian jaga. Penting agak informasinya. Oh gak penting, gak usah masuk, bahaya. Kapan polisi ini membuka pintu? Pertama ketika anak relax, makanya ada yang bilang kalau di dunia parenting hipnosis kan anak sebelum tidur disuruh ngasih nasihat. Ini ilmiahnya, jadi kalau anak mau tidur pikirannya udah mulai lemah, kasih pesan le segitu ya. Itu harapannya reticularnya buka. Yang kedua ketika anak kaget, pernah lihat seorang menghipnotis terus dikageti tangannya ini ditarik, lemas tidur, kemudian orang tidur. Karena kalimat tidurnya masuk ke subconscious mind. Kenapa? Karena orang ini kaget, reticularnya buka, masuk tidur. Jadi informasi kalau masuk ke bawah sadar itu dia nggak bisa bedain itu beneran atau enggak, tidur dia. Masalahnya Bapak Ibu, misalnya anak kita lagi lari di dalam rumah, ada sebuah vas bunga, dia lari dalam vas bunga, pecah vas bunganya, dia kaget, orang tua sudah seperti dasar kamu bohong, kurang. Hari apa masuk ke subconscious mind, reticularnya buka. Maka Bapak Ibu, mari kita sadari bahwa setiap apa yang kita lakukan itu akan berpengaruh pada anak-anak kita. Saya jawab cepat, satu video menarik Bapak Ibu. Looks like rain into dark clouds together, fill the sky. Don't know how to talk to me, just know how to say. Children dulu, seorang anak itu melihat dan akan melakukan. Seorang anak itu melihat dan akan melakukan. Makanya prinsip orang tua adalah lakukan apa kita katakan, hanya katakan apa kita lakukan. Le sholat le tapi gue sendiri SCTV. Le sudah sholat tapi punya masih lihat sinetron. Le bro sudah ngaji tapi bapaknya masih scroll TikTok. Ingat, lakukan apa kita katakan, hanya katakan apa kita lakukan. Kalau guru anak belajar dampingi di sampingnya. Begitu adik-adiknya. Iya Bu, coba tanya perasaan anaknya deh. Ketika disuruh kemudian dengan tidak melakukan, ya orangnya akan itu juga melakukan. Jadi satu pesan menarik. Yang lebih penting lagi yang terakhir Bapak Ibu adik-adik. Anak-anak, saya mau tanya ya, angkat tangan yang tinggi, yang ingin menjadi anak hebat dunia dan akhirat, angkat tangannya. Kurang tinggi, ada yang belum angkat tangan. Paling tinggi. Oke, gue turunkan. Kita akan cek Bapak Ibu. Kita akan cek dulu. Turunkan Pak. Kita akan cek. Kira-kira apakah anak kita berpeluang bisa menjadi anak sukses hebat dunia akhirat? Caranya bagaimana? Ngeceknya masih sederhana. Bisa bantu saya Pak. Cahyo, Pak, sini Mas Marifun. Handphonenya di bawah Pak. Yang bagus dia. Pak, handphonenya ada fitur kamera Pak Cahyo. Oh iya, api iPhone. Kita akan cek Pak Cahyo dan Pak Ustadz. Kira-kira anak-anak mana yang berpeluang menjadi anak sukses dunia dan akhirat? Disiapkan kameranya bagi saya ngecek. Caranya gimana? Mas, Mbak, dengarin saya, dengarin Mas Riza. Caranya sederhana, kita cek ya. Hitungan ketiga, yang merasa anak cium pipi orang tuanya secepat kilat. Belum. Cium pipi orang tuanya, ya. Tahan 10 detik. Ya, Bang, bedanya luntur gak lurus. Ya. Adik-adik yang di belakang semoga dengar ya. Kita cek Pak Cahyo, Pak Musaji ya. Hitungan ketiga cium pipi orang tuanya tahan 10 detik. Orang tua yang risih, oh bisa jadi tadi ya. Belum ada bonding yang kuat. Anak-anak adik-adik yang enggan mencium pipi orang tuanya, suatu ketika akan ada ganjalan ketika ada yang mau jadi orang hebat dan sukses. Maka buktikan bahwa kita adalah anak-anak calon orang hebat, orang sukses dunia dan akhirat. Hitungan ketiga cium pipi orang tuanya ya. Gak ada di dunia, betul-betul gak usah. Di situ 1, 2, yang paling cepat juga akan secepat itu menggapai cita-citanya ya. 1, 2, 3, tahan.
Tahan. Ditahan. Diulang-ulang macam. Ditahan. Itu. Ya. Tahan. Ya. Ditahan. Ya. Ditahan Bapak Ibu, adik-adik ditahan, dicium pipinya. Oke. Sekarang lepaskan adik-adik. Oke. Lepaskan. Yang masih malu-malu, enggan. Ya. Masih malu-malu, masih enggan. Ya. Bisa jadi suatu ketika ya, akan dicabut keberkahan itu. Karena keberkahan sebuah keluarga itu ketika hubungan anak dan orang tua berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Cahyo, Pak Ustaz juga. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya. Yang kedua, yang kedua Bapak Ibu, mari kita transfer energi positif kepada anak-anak kita. Untuk orang tua angkat tangan kanannya, boleh cek Bapak Ibu. Kita seduh sejenak, angkat tangan kanannya. Mari kita juga setelah ini berdoa pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim. Tidak ada daya dan upaya selain kekuatanmu untuk merubah anak-anakku. Sehebat apa diriku sebagai orang tua, setinggi apa titel diriku S1, S2, S3, juga tidak akan mampu merubah sikap anak-anakku jika bukan karena ridhomu ya Allah. Ya. Sekarang Bapak Ibu ya, mari kita berdoa bersama-sama. Ya. Ikuti la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hitungan ketiga, dirangkul anak ibu 1, 2, dan 3. Dirangkul. Oke, dirangkul. Anaknya dirangkul. Kemudian ditengok anaknya, dilihat benar anaknya itu mau boten. Kayak gitu. Oke, terus dirangkul Bapak Ibu. Ya, dilihat anaknya di samping. Ya. Sekarang hitungan ketiga, dicium dahinya, bun-bunan ibu. 1, 2, dan 3. Dicium jangan dilepaskan sambil kerentak dalam hati Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Tuhanku yang Maha Esa, aku doakan anak-anakku jadi anak-anak yang soleh-soleh. Dirangkul, tidak boleh malu adik-adik, tidak boleh malu. Dirangkul anaknya, dicium dahinya, dicium bundungan ibu bapak ya, sambil kerentak dalam hati, karena doa orang tua akan menembus langit ke-7. Maka Bapak Ibu, mari kita doakan anak-anak kita. Ya. Bagus, kita doakan dalam hati. Ya Tuhan yang Rahman ya Rahim, ini adalah titipan Engkau, amanah Engkau sekian tahun yang lalu. Maka ya Tuhan yang Rahman ya Rahim, aku berdoa padamu, jadikan mereka anak-anak yang soleh-solehah, jadi ahli ibadah, ahli Quran, ahli sholawat, dan kelak akan menjadi sebab musabab diriku dimasukkan ke surgamu, karena anak ini adalah anak yang berbakti pada diriku. Bapak Ibu, mari kita sadari bahwa Ananda adalah titipan terbaik yang dulu kita tunggu kehadirannya di dunia. Dan jika sempat engkau bentak anakmu sendiri, maka dalam hatimu, ya Tuhan, maafkan diriku. Wahai Tuhan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, maafkan diriku yang mungkin sempat membuat hatiku, membuat hati anakku baik. Cukup, lepaskan Bapak Ibu. Sekarang anak dan ibu hadapnya berada pada Pak, agak miring. Anak dan ibu berada pada Pak. Kalau kursinya akan digeser, gak apa-apa. Ya, adik-adik, anak-anak sekalian, sukses dirimu di masa depan juga karena doa orang tua. Dan saya yakin selama ini banyak sekali kesalahan yang kita lakukan sebagai seorang anak. Membentak orang tua kita, betul ya? Tidak percaya dengan orang tua kita, berbohong pada orang tua kita. Maka adik-adik, calon anak-anak yang hebat, hitungan ketiga, raih tangan kanan orang tuamu dan cium menggunakan bibir dan hidungmu, bukan di dahi, bukan di pipi, tapi hisap, cium menggunakan hidung dan bibirmu, tangan kanan orang tuamu. Hitungan ketiga, untuk anak-anak, calon anak-anak hebat sukses di akhirat, 1, 2, dan 3. Tahan, adik-adik, tahan. Tahan. Tidak hanya dicium, tapi mintalah doa pada ayah ibu. Ayah, ibu, maaf jika aku pernah nyakitin ayah, nyakitin ibu. Ayah, ibu, maaf jika aku pernah membuat ayah ibu marah.
ayah ibu, maaf. Jika aku belum bisa nyenengin ayah dan ibu, maaf jika nilaiku jelek, maaf jika aku pernah berbohong. Adik-adik, itu adalah tangan yang esok akan engkau rindukan. Jika engkau pegang tangan ayah ibumu kok terasa lebih kasar daripada sebelumnya, itu bukti bahwa ayah ibumu selama ini bekerja keras untuk membelikanmu sepatu, seragam, makanan, mainan, dan semua yang kau butuhkan. Bersyukurlah bahwa ayah ibu masih ada di sampingmu. Bersyukurlah bahwa ayah ibu masih bisa mendampingimu hari ini. Maka adik-adik, hari ini dan seterusnya berjanjilah engkau tidak akan menyakiti hati ayah ibumu lagi. Engkau akan menjadi anak yang baik. Engkau akan kurangi dan hilangkan caramu membentak orang tua. Maka adik-adik, ini adalah tangan yang dulu ketika engkau masih kecil membersihkan kotoranmu dengan ikhlas. Ini tangan yang ketika engkau sakit, adik-adik, bukan temanmu yang akan menjemput dirimu, tapi ini adalah tangan orang tua yang kesana kemari mencari obat terbaik untuk dirimu. Tangan ini yang besok ketika engkau dewasa akan engkau hidupkan dan berharaplah, berdoalah, berharaplah tangan ini masih bisa engkau jabat ketika engkau dewasa nanti. Berdoalah pada Tuhan, ya Allah, semoga engkau panjangkan usia ayah ibuku agar aku masih bisa menjabat tangannya besok ketika sudah dewasa. Tugasmu hari ini hanya belajar. Orang tua tidak butuh uang dari dirimu, adik-adik. Orang tua hanya ingin melihat engkau punya prestasi, sholatmu bisa 5 waktu, ibadahmu bisa ibadah yang baik. Maka adik-adik, berdoa dalam hati, ya Allah, semoga kelak ketika aku lulus SMA, ketika aku lulus sarjana, bahkan mungkin ketika aku sudah punya sesuatu yang hebat, semoga ayah ibuku masih ada di sampingku untuk bisa aku jabat tangannya. Ini adalah tangan yang terus akan mendampingi dirimu hari ini dan seterusnya. Bagus. Lepaskan adik-adik. Masih berdebat-debat Bapak Ibu? Selanjutnya adik-adik sudah bisa baca surat Al-Fatihah? Sudah bisa baca surat Al-Fatihah adik-adik? Adik-adik, dekatkan bibirmu di telinga kanan orang tuamu. Mari kita tunjukkan bahwa diri kita sudah bisa membaca surat Al-Fatihah dengan baik, karena surat ini yang akan engkau baca 5 waktu dalam sholatmu dan menjadi bukti bahwa orang tuamu telah berhasil mendidik dirimu. Adik-adik, bacakan surat Al-Fatihah terbaik dengan makhorijul huruf terbaik dengan nada lembut di telinga kanan orang tua. Maka adik-adik, silakan Bapak Ibu bisa mendekatkan tangannya. Adik-adik, dekatkan bibirnya di telinga kanan orang tua. Hitungan ketika mari kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bapak Ibu, ini bukti bahwa sekolah juga bisa mengantarkan dengan baik bagaimana spiritualitas itu hal penting sebagai seorang anak. Baik adik-adik, hitungan ketiga mari kita baca surat Al-Fatihah. Dekatkan di telinga kanan orang tua, menjadikan ini hadiah terbaik hari ini sebelum menerima apapun dirimu. 1, 2, dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya keras adik-adik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang besok akan kita lulus sebagai seorang kafir. Al-Fatihah ini besok ketika kita sudah sampai ke akhirat nanti sudah ketinggalan lahat Bapak Ibu. Ini yang kita tunggu. Al-Fatihah ini yang akan kita tunggu Bapak Ibu. Berbanggalah ketika anak dan anak-anak kita semua ternyata hari ini sudah bisa kasih kepada surat Al-Fatihah. Bukan lagi yang kita tunggu apakah nilai yang baik. Esok ini akan jadi bagian anak-anak kita. Maka Bapak Ibu, adik-adik, ketika engkau sholat, ketika engkau beribadah, jangan salam pergi. Engkau doakan orang tuamu, ya Allah, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doakan ayah ibumu semoga diberikan rezeki yang halal lagi baik. Doakan ayah ibumu diberikan kekuatan dalam pekerjaannya. Doakan ibumu terus kuat saya bisa mendampingi dirimu. Jangan sampai masalah kemudian pergi. Doakan mereka. Mulai hari ini, jika engkau setelah sholat, setelah ibadah, jangan langsung pergi. Doakan. Ya Allah, jadikan ayah ibuku orang tua yang hebat. Jadikan ayah ibuku selalu sehat. Oke? Bisa adik-adik? Sekarang orang tua mengajak anaknya mari dia transfer energi positif Bapak Ibu. Suatu ketika putri Rasulullah dalam kondisi kubur. Lalu beliau ngomong, wahai Rasul, hatiku sedang ringan dan tidak baik-baik saja, entah karena apa. Lalu Rasulullah menyampaikan, bacalah 3 surat agar hatimu lebih tenang, hidupmu lebih baik. Maka Bapak Ibu silakan mengajarkan anaknya kita bacakan 3 surat tersebut.
Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua, Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq. Yang ketiga, Qul a'udzu birabbin nas. 3 surat ini kata Rasul akan bisa melembutkan hati seseorang, akan bisa membuka pikiran seseorang. Maka Bapak Ibu, mari kita bacakan 3 surat ini di telinga anak kita. Adik-adik, Bapak Ibu sekarang berada pada depan. Itu kan ketika mari kita baca bersama, dekatkan di telinga anak Bapak Ibu, ya, pegang pundak dan kepalanya terus kembali kita bacakan surat ini. 1, 2, dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, Bapak, percayalah bahwa jika tidak hari ini anak kita jadi hebat, mungkin besok anak kita akan jadi anak yang luar biasa. Ini adalah tempat terbaik dari Allah, mari kita jaga. Terakhir Bapak Ibu mohon izin, yang orang tua bisa berdiri. Oke, kamu orang tua bisa berdiri. Izin Bapak Ibu bisa berdiri, adik-adik. Setelah ini adik-adik akan mengalami kelas lebih tinggi, ada kelas 6. Setelah kelas 6, adik-adik juga akan menjadi siswa yang lebih tinggi. Adik-adik akan masuk ke SMP. Ketika Anda masuk ke SMP, saya sangat yakin Anda akan punya banyak tujuan. Dan mungkin tujuan itu juga akan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Akan banyak sekali keperluan yang kau butuhkan. Dan saya juga yakin orang tuamu juga akan memberikan yang terbaik, mengusahakan yang terbaik. Maka agar masa depanmu lebih baik, esok mari kita minta restu ke ayah ibu. Ayah bunda, ayah ibu, mohon izin bisa mengajak ke anaknya. Adik-adik, mari dengan perasaan yang tulus kita buka keridhaan Allah melalui ridho orang tua kita. Mari kita buka doa-doa terbaik dari orang tua kita. Entah esok kau jadi seorang apa, seorang dokter, seorang polisi, seorang ilmuwan, seorang guru atau apapun itu, adik-adik. Mungkin itu bisa jadi dimulai dari hari ini ketika orang tua meridhoi dirimu. Bersyukurlah engkau masih didampingi oleh ayah ibu. Masih banyak di luar sana adik-adik yang sudah ditinggal wafat ayah ibunya. Maka hari ini adik-adik, mari bersama-sama dengan perasaan tulus, perasaan ikhlas, kita mohon ampun pada ayah ibu kita mohon maaf, minta ridhonya dengan cara apa? Kita minta ridho ke orang tua, pegang kakinya, cium kakinya, dan mintalah ridho ya Allah. Ayah ibu, doakan aku bisa menjadi anak yang hebat. Esok ketika aku jadi anak hebat, aku akan mengantarkan engkau ayah ibu, aku akan antarkan engkau pergi umroh, akan antarkan engkau pergi haji. Ayah ibu, maaf jika hari ini aku banyak kesalahan. Baik adik-adik, itu ketika peluk kaki ayah ibumu, ayah bundamu, mintalah ridho pada aku. 1, 2, dan 3. Peluk kaki ayah ibumu, minta maaf, minta ridho pada aku. Peluk kaki ayah bundamu, jangan hanya dipeluk, ngomong, bicara. Ayah ibu, ridhoi semua usaha dan cita-citaku. Ayah ibu, maafkan aku. Ayah ibu, doakan agar semua harapan cita-citaku bisa tercapai. Aku yang masih kecil hari ini punya harapan besok bisa membahagiakan ayah ibu. Aku yang hari ini masih usia kelas 5 SD ini punya harapan besok akan lebih baik dari kakak-kakakku. Aku akan menjadi kakak yang lebih hebat dari adik-adikku. Maka ayah, ibu, ridhoi diriku. Doakan aku terus ya ayah. Doakan aku terus ya ibu. Minta restu kepada ayah ibu. Minta doa kepada ayah ibumu. Ini adalah sebaik-baik doa. Ini adalah sebaik-baik keramat yang dimiliki. Ayah ibu, ayah bunda, terima kasih dan terima kasih selama ini engkau mendampingi diriku. Ayah bunda, terima kasih atas semua pengorbanan, atas semua kerja keras yang kau berikan. Terima kasih ayah ibu.
angkat anaknya, peluk bapak ibu. Adik-adik silakan berdiri, peluk orang tua. Tidak hanya anak yang punya salah bapak ibu. Sekarang mari kita minta maaf kepada anak-anak. Anakku, maafkan ayah dan ibu sempat membentak dirimu. Anakku, maafkan ayah ibu jika belum bisa memberikan apa yang kau inginkan. Adik, maafin ibu ya. Adik, maafin ayah. Ayah dan ibu sering banding-bandingin dirimu. Maafkan ayah ibu belum bisa memberikan sesuatu yang kau inginkan dari ibu. Tapi percayalah dek, ayah ibu akan selalu sayang pada ibu. Orang tua tidak akan pernah lepas dari kesalahan sebagai ayah. Peluk anak kita, minta maaf pada mereka ya Allah ya Allah, jadikan anak-anakku ini anak yang soleh. Peluk dirinya, minta maaf pada anakku. Mari kita lembutkan hati kita yang indah. Peluk anaknya, minta maaf pada mereka. Doakan, panjatkan doa-doa terbaik. Nikmati kondisi ini Bapak Ibu. Besok ketika mereka dewasa, mereka akan lebih sering nongkrong kumpul dengan teman-temannya. Besok ketika mereka semakin dewasa, akan banyak waktu terbuang dengan teman-temannya dan kita akan merasa sendirian di rumah. Besok ketika mereka semakin dewasa Bapak Ibu, waktunya akan lebih banyak di luar dibanding bercengkrama dengan kita sebagai orang tua. Besok ketika mereka sudah sangat dewasa Bapak Ibu, akan ada banyak hal yang kita rindukan termasuk pelukan hangat adik. Dan adik-adik, sebesar apapun engkau besok, sedewasa apapun engkau besok, tempat terbaik untuk kembali dan pulang dan bercerita adalah ayah ibu. Tempat terbaik untuk menyampaikan masalah keluh kesahmu adalah ayah dan ibu. Maka adik-adik, mari kita sadari bahwa semakin hari orang tua kita semakin tua, semakin hari orang tua kita semakin lemah. Hari ini yang mereka inginkan adalah engkau punya prestasi yang baik, ibadahmu baik, perilakumu baik, membantu orang tua di rumah, berbakti kepada mereka. Itu yang mereka inginkan. Maka berikan yang terbaik. Terima kasih. Silakan dilepas Bapak Ibu. Silakan duduk. Terima kasih Bapak Ibu, adik-adik. Aktivitas hari ini harapannya menjadi satu titik balik. Adik-adik, mari kita lembutkan hati kita. Jangan suka minta orang tua. Adik-adik, jika Anda masih lebih sering menghabiskan waktu bermain game daripada belajar, ayo mulai hari ini kita tabung. Nanti pulang, ya, bantu ayah bunda membersihkan rumah. Ayah bunda capek ditawari ibu, mau saya pijitin apa? Ayah ibu, semakin dewasa anak kita, semakin rasa sungkan muncul untuk anak-anak menyampaikan rasa cinta pada orang tua. Betul? Betul. Saya masih ingat ketika ayah saya sakit terbaring di rumah sakit karena satu penyakit. Ketika itu saya kelas 2 SMP, saya ingin ngomong ke ayah saya, ya, aku cinta sama sampean, aku sayang sama sampean, ya. Aku sayang sama ayah. Tapi tidak pernah terucap. Karena semakin dewasa kita, adik-adik, kita ini semakin malu ngomong sayang ke orang tua. Hari ini anak saya sudah 4, masih sering cium gini saya, peluk saya, ngomong aku sayang aku. Hari ini, besok ketika anak kita udah dewasa, diri kita adik-adik kita sudah besar, akan malu ngomong seperti itu, betul nggak? Maka hari ini dan seterusnya, yakini menyampaikan perasaan sayang ke orang tua bukan sesuatu yang memalukan. Ketika engkau kangen rindu sama orang tua, bilang, ayah ibu aku kangen, ayah ibu aku sayang sama ayah sama ibu. Semoga ayah bunda, bapak ibu, pertemuan hari ini menjadi satu manfaat untuk diri kita. Bagaimanapun kondisi anak kita, mari kita terima dengan baik. Adik-adik, bagaimanapun kondisi ayah kita, ibu kita tidak pernah bisa memilih dilahirkan dalam kondisi seperti apa, tapi kita bisa memilih masa depan seperti apa. Maka mari jadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang soleha, banggakan kedua orang tua. Mari kita tutup dengan satu bacaan doa Bapak Ibu. Semoga kita menjadi satu manfaat. Kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu. Mari kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga menjadi satu manfaat untuk diri kita. Mari angkat tangannya Bapak Ibu, adik-adik. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hamdan syakira hamdan 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 sudah jauh banyak alhamdulillah yang bagi di jalan sallallahu alaihi wasallam Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallallahu alaihi Muhammad fil nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad fil balaghi al bidi wa sallallahu alaihi Muhammad fil kulli waqtin wa hin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabb,
Berikanlah keberkahan kepada keluarga kami. Jadikanlah keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah, penuh dengan kebaikan ya Allah. Berikanlah kesabaran, keikhlasan kepada diri kami sebagai orang tua untuk terus mendampingi, mengajari, mendidik anak-anak kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang ahli ibadah, ahli Quran, ahli puasa, ahli sedekah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, aku sebagai seorang anak ya Allah ya Rahman ya Rahim, aku mohon padamu panjangkan usia ayah ibuku agar aku bisa membalas semua kebaikannya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sehatkan ayah ibuku yang hari ini sedang sakit. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kuatkan hatinya, tegarkan tubuhnya untuk bisa mendampingi diriku. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah ayah ibuku rezeki yang halal yang baik, mudahkanlah jalan rezekinya ya Allah agar bisa memfasilitasi diriku terus belajar dengan baik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kesehatan kepada guru-guru kami, berkailah hidupnya, lancarkan rezekinya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ini semua tak terlepas dari kebaikan silakan guru-guru kami. Maka ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kesehatan kepada guru-guru anak kami, keluarga-keluarga guru-guru anak-anak kami, lancarkan rezekinya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terakhir ada satu hadiah untuk Bapak Ibu guru. Anak-anak bisa berdiri. Di ruangan bisa pada ke sebelah sana. Adik-adik, mari kita berikan satu penutup untuk guru-guru hebat yang telah membantu kita. Kita nyanyikan satu buah lagu untuk guru-guru hebat. Boleh bisa masuk? Belum. Keras. Pagi cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merah di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guru kesayangan, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti kata-kata, guruku terima kasihku. Nyatakan diriku, kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Jangan lupa terus mendoakan guru-guru kita. Tanpa mereka, ilmu tidak akan sampai ke diri kita. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya? Kasih love ke guru-gurunya. Tak bisa baca tulis, Mengerti banyak hal. terima kasihku. Kurang keras. Sayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Terima kasihku. Tepuk tangan untuk diri kita semua di ruangan ini, Bapak Ibu. Terima kasih sekali dari kami. Sampai berjumpa di lain waktu. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, salah tingkah.